Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan juga bahagia. Nah, jangan patah semangat karena keadaan yang semakin lama membosankan mungkin bagi kalian ya. Karena harus pembelajaran lewat daring ya, harus lewat WA, Google Classroom dan lain sebagainya, yang mungkin membuat kalian bingung, bosan, jenuh seperti itu. Tapi saya tidak ingin kalian larut dalam masalah itu. Meskipun kalian bosan, kalian harus tetap semangat belajar, karena belajar itu adalah suatu hal yang penting, terutama untuk kehidupan kalian nantinya ketika kalian sudah menjadi besar ya. Sekarang pun pembelajaran itu sangat berharga buat kalian dalam kehidupan kalian. Ketika kalian mau belajar, kalian menjadi orang yang banyak pengetahuan dan pengalamannya, kalian akan menjadi orang yang sukses kelak. Oke, kita akan belajar materi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7, bab yang terakhir atau bab 6, yaitu mengenai daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini merupakan materi yang terakhir ya di buku paket yang kalian punya. Nah, di bab 6 ini nanti ada beberapa pokok pembahasan. Di antaranya yaitu pertama, daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, peran daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan yang ketiga adalah mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, karena kalau dijelaskan dalam satu video itu akan menjadi panjang, untuk itu di video kali ini hanya akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam materi ini ada dua pokok pembahasan ya, atau dua cakupan materi. Yang pertama adalah perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu pengertian daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita masuk dalam pokok pembahasan yang pertama, yaitu perjuangan menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia. Anak-anakku semua, kalian pastinya sudah tahu ya bahwasanya Indonesia itu dijajah oleh Belanda, Jepang ya, bertahun-tahun lamanya, 3,5 abad dijajah oleh Belanda dan kemudian dijajah oleh Jepang. Setelah itu ya, Indonesia pastilah sangat menderita pada saat itu. Rakyat Indonesia namun tidak pernah gentar untuk merebut kemerdekaan, untuk memperjuangkan bangsa ini agar bisa merdeka ya, mulai dari perlawanan di daerah-daerah seperti perlawanan rakyat Maluku, perlawanan kaum Padri, perlawanan Pangeran Diponegoro, perlawanan rakyat Sulawesi dan lain sebagainya. Di setiap daerah itu saling bersatu rakyatnya untuk memperjuangkan kemerdekaan kita, untuk meraih kemerdekaan. Seperti itu anak-anakku. Sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi urutan kronologi proklamasi kemerdekaan RI ya. Sebelum diproklamasikan ada beberapa rentetan peristiwa. Dimulai pada tanggal 6 Agustus 1945 di mana kota Hiroshima, Jepang dijatuhi bom atom pertama oleh Amerika. Kemudian pada tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki, Jepang dijatuhi bom atom yang kedua oleh Amerika Serikat. Jadi setelah tadi tanggal 6 di kota Hiroshima, kemudian tanggal 9 di kota Nagasaki. Nah, kemudian pada tanggal 9 Agustus tadi, Jenderal Terauchi memanggil Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat, Saigon, Vietnam. Pada tanggal 12 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat ke Dalat bertemu dengan Marsekal Terauchi yang menegaskan Jepang akan menyerahkan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Jadi di tanggal 12 Agustus ini, Jenderal Terauchi memberikan atau menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kenapa sih Jepang sampai berani menawarkan atau menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia? Ya karena Jepang sudah merasa kalah. Karena dia sudah dibom oleh Amerika, oleh sekutu. Jepang udah merasa kalah. Jadi dia menjanjikan kemerdekaan itu untuk bangsa Indonesia. Nah, ketika tanggal 14 Agustus 1945, Soekarno, Muhammad Hatta, Rajiman Widyodiningrat kembali ke Indonesia. Jadi pada tanggal 15 Agustus kemudian, Jepang menyerah tanpa syarat ke sekutu dan terjadi kekosongan atau vacuum of power di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda ke Rengas Dengklok di Karawang.
dan dipaksa segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia melalui radio. Nah, kemudian pada tanggal 16 Agustus juga malamnya, Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Di rumah Laksamana Maida Tadashi, para tokoh nasional kemudian berkumpul untuk berunding tentang persiapan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Malik, kemudian ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan juga Dr. Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, tepat di hari Jumat pukul 10.00, di depan rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno dengan didampingi Dr. Andes Muhammad Hatta membacakan teks proklamasi dengan disaksikan kurang lebih 1.000 orang. Setelah teks proklamasi dibacakan, sangsaka merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat, dan secara spontan peserta menyanyikan lagu Indonesia Raya karangan W.R. Supratman. Berita proklamasi menyebar dengan cepat ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri. Berita kemerdekaan Indonesia disebarkan para pemuda dengan selebaran kertas ataupun tulisan tangan di berbagai tempat. Jadi proklamasi kemerdekaan ya sangat penting bagi bangsa Indonesia, karena dengan adanya proklamasi itu dinyatakan bahwa Indonesia sudah merdeka, ya, merdeka dari penjajahan. Makna yang terkandung di dalam proklamasi kemerdekaan bahwasanya ada 6 aspek makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah aspek hukum. Bahwasanya proklamasi merupakan pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan diganti dengan hukum nasional, yaitu lahirnya NKRI. Jadi gini ya anak-anak, kan sebelum Indonesia merdeka ya, sebelum 17 Agustus itu Indonesia kan dijajah nih oleh Belanda, oleh Jepang. Nah, jadi Indonesia itu menerapkan hukumnya Belanda, hukumnya yang telah menjajah Indonesia sebelumnya. Jadi kan masih pakai hukumnya Belanda, hukum kolonial. Nah, karena udah disepakati Indonesia merdeka, maka Indonesia harus membuat peraturan sendiri atau tata hukumnya sendiri. Nah, kalau aspek yang kedua adalah aspek historis atau sejarahnya. Bahwasanya proklamasi ini merupakan titik akhir penjajahan di Indonesia sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara merdeka. Aspek yang ketiga adalah aspek sosiologis, bahwasanya proklamasi memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Dengan proklamasi, Indonesia sudah terbebas dari penjajahan Jepang. Masyarakat atau rakyat Indonesia sudah bisa sedikit lega dan berbahagia. Tinggal memikirkan bagaimana ke depannya bangsa ini akan dijalankan, seperti itu. Aspek yang keempat adalah aspek kultural. Bahwasanya proklamasi membangun peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi. Pribumi itu istilah yang diberikan pada masa penjajahan Belanda, yaitu bagi orang-orang Indonesia asli itu disebut sebagai pribumi. Ya, kita ini adalah pribumi ya. Peradaban baru dari bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Aspek yang kelima yaitu aspek politis. Bahwasanya proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan mempunyai kedudukan sejajar dengan bangsa lain. Sudah sejajar nih, bukan berarti di bawahnya lagi, di bawah bangsa-bangsa lain. Kita merasa kita sudah sejajar dengan bangsa lain, seperti itu. Aspek yang terakhir adalah aspek spiritual, bahwasanya proklamasi yang diberikan atau yang diperoleh merupakan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia untuk melawan penjajah. Kemerdekaan bangsa Indonesia juga tidak terlepas dari doa seluruh rakyat Indonesia. Seperti itulah makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi seperti itu ya anak-anak, bahwasanya proklamasi ini menjadi titik awal kita, negara kita untuk memulai kehidupan yang baru, membuat tatanan hukum yang baru, daerah-daerah yang baru. Kita sepakati daerahnya seperti apa, daerah atau negara kesatuan Republik Indonesia itu seperti apa. Itu semua dimulai dari ketika ini merdeka. Ketika bangsa kita merdeka, kita sudah harus bisa menjalankan pemerintahan sendiri ya.